Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sampai pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini sebenarnya adalah surah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam tiap perjuangan itu selalu ada tukang provokasi, tukang framing, tukang ngolok-mengolok, tukang yang bikin down, bikin jatuh dan lain sebagainya. Di antaranya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan, jadi ini aslinya setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Setelah itu tidak turun wahyu sekitar, ada yang bilang sekian bulan, ada yang bilang 15 hari. Dan itu syaqun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pas ditambahi omongannya orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Wah, kamu ngaku jadi rasul, toh ternyata sekarang sudah tidak ada wahyu terbaru. Wah, berarti tidak update." Artinya itu kemarin hanyalah hayalan kamu menghayal dirimu menjadi nabi dan sebagai utusan. Kelihatannya qad qalaka rabbuka, qad qalaka sahibuka. Kelihatannya yang kamu anggap ngasih kamu wahyu itu sudah benci sama kamu, sudah enggak butuh sama kamu. Ya, biasanya kalimat qalak itu digunakan untuk orang yang membenci, orang yang tidak suka. Jadi ab'adaka, engkau bukan hanya dibenci, engkau dijauhkan dan engkau diusir. Intinya surat Wadduha ini sebagai support kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukum. Allah Subhanahu wa taala janji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taghar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi yang pertama Allah menjawab ungkapan orang-orang kafir Quraisy yang suka gembosi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada nabi yang dijawabi. Kalau mereka ditantang oleh kaumnya, enggak pernah ada yang dijawabi langsung oleh Allah, ya, kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada perasaan pada diri Rasulullah SAW kesedihan. Bertanya-tanya, kenapa kok Jibril tidak muncul lagi membawakan wahyu, ya kan? Akhirnya diturunkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha. Waktu pagi itu adalah waktu orang untuk bekerja keras, waktunya orang untuk giat. Kemudian dikasih wal laili idza saja. Dan demi waktu malam kalau sudah menutupi, sudah menyelimuti dengan kegelapannya. Apa inti pesan dari ini? Para ulama mengatakan, Syekh Sya'rawi beliau mengatakan, engkau tahu kan bahwasanya wahyu itu ketika diturunkan kepadamu menguras tenagamu, menguras pikiranmu, menguras semuanya, sehingga engkau benar-benar capek. Kemudian sekarang ini istirahat, tidak ada wahyu. Untuk berapa waktu ini tidak ada wahyu, maka itu adalah menjadi istirahat. Wahyu yang turun itu biasanya, kalau yang paling berat wahyu itu ketika turun kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti suara rantai yang saling bertabrakan. Jadi
memekikkan, bikin itu paling berat bagi Nabi SAW. Karena Al-Quran ini adalah qaulan tsaqila. Tahu qaulan tsaqila? Wahyu itu adalah sangat berat. Nabi kalau dapat wahyu, beliau di atas kendaraan, langsung kendaraannya ini ambruk. Kalau misalkan musim dingin, Nabi SAW keluar berkeringat, jadi sangat capek. Sangat capek. Nguras tenaga habis-habisan. Maka dari hikmah kami, wahai Muhammad, saya ajarkan wadduha wal laili idza saja. Kenapa? Setiap pagi muncul pasti akan ada malamnya. Engkau juga harus istirahat. Jadi kami pending tidak turun wahyu ini sebagai bentuk istirahatnya kamu untuk litashtaq, supaya engkau semakin rindu. Sehingga engkau mencari rindu akan datangnya wahyu itu, maka engkau tahu bahwasanya bukan berarti kalau sudah malam tidak ada pagi. Setiap malam pasti ada pagi. Ketika wahyu ini reses sementara, istirahat sementara, dipending sementara, akan datang wahyu lagi. Kenapa? Ketika engkau muncul sudah ada rasa rindu di dalam hatimu untuk menanti datangnya wahyu itu, engkau merasakan nikmatnya datangnya wahyu tersebut, maka ini akan semakin meringankan kelelahan pada dirimu. Ya, meringankan pada dirimu. Jadi jangan ikut omongannya orang. Pagi dan malam punya saya. Ya, kan itu waktunya orang istirahat nih. Itu Nabi faham. Oh, berarti tidak turunnya wahyu itu saya disuruh istirahat sementara. Ini pendapat daripada Syekh Sya'rawi rahimahullah. Paham ya? Jadi di dalam kehidupan ini, selama engkau bersama kami siang dan malam pun tidak akan berpengaruh, sebab semuanya adalah milik kami. Milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini ya, satu. Jadi wadduha wal laili idza saja. Jadi kenapa kok diambil waktu wadduha? Ya, karena wadduha itu tadi adalah apa? Ketika waktu duha, ya, ketika waktu pagi itu adalah sebagai bentuk memang engkau ada waktu untuk saatnya untuk gerak, ada saatnya untuk tenang. Tidak semua perjuangan itu harus terus bergerak, menguras tenaga. Jangan bergantung kepada turunnya wahyu atau tidak turunnya wahyu. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya toh kamu yang akan menang. Loh, tahu dari mana? Datanglah jawaban dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Ma wadda'ak wa ma qala. Wadda'ak itu biasanya perpisahan di antara dua orang kekasih. Bahasa perpisahan untuk kepada kekasih. Makanya di situ disebutkan dhamirnya, ada kafnya. Allah niscaya Tuhanmu, pemilikmu, ma wadda'ak, sama sekali tidak akan meninggalkan kamu karena engkau adalah kekasih kamu. Jadi tidak berhubungan dengan kamu bukan berarti saya lupa dengan kamu. Bukan berarti saya meninggalkan engkau. Bukan berarti saya membencimu. Dan itu dibuktikan dengan apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tapi tidak ada kafnya. Jadi disebutkan kafnya sama tidak disebutkan kafnya adalah ikraman lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajat kemuliaan Rasulullah. Bahkan aku untuk kalimat qala ini saya tidak menyebutkan dirimu. Saya sebutkan secara secara ijmal. Ada secara artinya saya sebutkan secara global. Jadi saya tidak akan menyakiti dirimu meskipun hanya menyebutkan kaf pada kalimat qala, saya tidak akan menyebutkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu juga tidak membenci.
enggak ninggalin kamu dan juga tidak membenci. Kalimat wa ma qala adalah jawaban untuk membungkam mereka orang-orang kafir Quraisy. Di situ tetap Allah memperhatikan bagaimana perasaan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dibilang wa ma qalaka, bisa jadi tersentuh sekali, bisa jadi mungkin jadi ngenes, istilahnya kan seperti itu ya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala datang dengan pengaturan kata-kata yang sangat indah. Wa ma qala, secara global Allah tidak membenci. Sebab apa? Allah tidak akan ketika mengucapkan selamat, artinya dependingnya wahyu itu adalah tetap kami perhatian kepada kamu, bukan kami menjauhi kamu. Jadi kalau kita mengatakan kita berat pada satu tempat, kemudian kita harus pergi dari tempat itu, dikatakan oleh syair Arab, wadi hurairaka, kamu ucapkan selamat tinggal kepada kucing kampungmu, sebab kita akan berangkat. Artinya apa? Kucing ini tetap tak pikiri. Hati saya meskipun jasad saya tidak ada, tetap hati saya ada di tempat itu. Paham gak? Artinya meskipun saya tidak kirim Jibril selama beberapa waktu ini alaihissalam kepada kamu untuk membawakan wahyu, bukan berarti saya enggak cinta sama kamu. Tetap engkau aku cintai. Ma wadda'ak, khawatir. Dan tidak akan berkurang cintanya Allah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka, dengan kalimat Rabb, jangan khawatir. Yang bisa ngatur kamu, yang bisa mengatur dirimu, yang bisa menjadikan engkau menang atau engkau jatuh dan lain sebagainya, bukan omongan orang itu. Engkau harus berlindung dan engkau harus tahu dan sadar bahwasanya engkau punya Rabb. Rabb itu Al-Malik, Al-Khaliq. Rabb itu Al-Malik, pemilik. Pemilik jagat raya ini siapa semuanya? Allah. Ini mereka cuma orang sebagian makhluk saja. Tidak ada nilainya dan bukan penentu hasil. Penentu hasil itu siapa? Aku. Allah. Makanya dengan kalimat Rabb sudah. Itu sudah tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Rabb Subhanahu wa taala. Khaliq, pencipta. Rabbun itu juga bisa punya arti kata pencipta. Artinya ketiadaan bisa aku adakan. Engkau gak punya harta, bisa aku jadikan engkau berharta. Engkau dianggap hina, engkau bisa aku jadikan mulia. Tidak ada ketergantungan sama mereka sama sekali. Jangan takut. Itu juga kita, zaman apapun, selama hati ini terikat dengan Allah, tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau hanya mengandalkan ucapan yang indah, omongan yang enak daripada para makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Akhirnya yang ada ketika bantu kamu cuma apa? Pencitraan. Lah wong sampai kaya ngono di Aceh iku ya gak dadi bencana nasional. Ya benar. Apa tidak punya kekuatan? Punya kekuatan. Apa tidak bisa bantuan? Bisa. Tapi apa? Ya sudah. Dihalangi semua. Blek, 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 blek. Kenapa? Karena belum datang pertolongan dari Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Pemilik kamu, Tuhan kamu, artinya bos kamu, istilahnya bahasa sekarang. Bos kamu yang engkau jadikan tumpuan ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'ak. Kamu saya uji, tidak turun wahyu ini bukan berarti tidak cinta, tapi tetap cinta supaya engkau selalu rindu kepada wahyu ini, sehingga semakin rindu engkau akan merasakan nikmat. Ketika datang wahyu baru, maka engkau sudah tidak mengalami rasa capek seperti yang sebelumnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hasyallah, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah?
ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat ini, saya tanya, apakah akhirat itu selalu baik buat semua orang? Enggak. Akhirat itu hanya baik, harus ada penentunya. Harus ditentukan untuk siapa? Untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau memperjuangkan untuk akhirat, bukan untuk memperjuangkan untuk sementara kekayaan duniawi. Engkau ini berbeda dengan yang lain. Walal akhiratu, dan pastinya akhirat, negeri akhirat, apa yang akan engkau, atau makna yang lain kata para ulama, adapun urusan dakwahmu toh nanti pada akhirnya lebih baik daripada perjuanganmu yang pertama. Kalau engkau lebih buruk dari pertama, ya kan, lebih buruk daripada yang pertama, ya sudah, dakwahmu akan mandek. Kan katanya orang, loh, kamu mau berjuang ya apa? Suplai dari langit gak ada, wahyu gak ada, kamu mau nyampein apa? Kan gitu bahasanya. Dia bilang walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa? Karena kami sudah janji, kami tidak akan meninggalkan kamu. Terus kamu akan terus berkembang. Ajaranmu akan dinikmati oleh semua manusia, dan bakal banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Al-ula di sini yang dimaksud adalah ad-dunya. Darud dunia, tempat dunia. Ada juga yang mengatakan punya makna lebih luas. Selama engkau berjuang di jalan Allah, ingat al-aqibah khairun laka. Toh nanti hasil akhirnya lebih baik bagi kamu daripada perjuanganmu yang sebelumnya. Capekmu yang engkau rasakan, dukamu akan berbuah hasil yang manis. Walal akhiratu khairun laka minal. Ya, jadi tidak ada namanya para nabi itu, ya. Ada para nabi itu yang terbunuh, tapi engkau ya Muhammad tidak akan terbunuh. Engkau tidak akan kalah. Dan mereka, orang-orang kafir Quraisy yang dulu merasa sombong, pada akhirnya mereka semuanya akan tertunduk di bawah, minta kasihan dari kamu. Mereka akan berada di bawah kakimu, mereka akan di bawah sandalmu. Bakal ngemis-ngemis mereka itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kok bisa? Mana buktinya? Ada ayat yang selanjutnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Sampai dikatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu, dan Tuhanmu akan selalu memberikan kepada kamu, apa yang engkau minta, ya, apa yang engkau minta akan Allah berikan kepada kamu, sampai engkau rela, sampai engkau puas. Wala saufa yu'tika rabbuka, wala saufa yu'tika ya Muhammad rabbuka fil akhirati min fawadili ni'ami hatta tardoh. Nanti di akhirat, bukan hanya di akhirat, untuk perbendaharaan akhirat kamu dan untuk umatmu sudah kami sediakan yang terbaik. Sebab dari itu apa? Nabi Muhammad SAW ketika membaca di dalam ayat suci Al-Quran, ya kan? Membaca di dalam ayat suci Al-Quran, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau siksa mereka, mereka adalah hambamu, Bani Israel waktu itu. Kalau engkau ampuni mereka, maka engkau adalah maha mulia, maha bijak. Nabi Muhammad SAW merintih, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kekasihku Muhammad ini menangis? Apa yang dia minta wahai Jibril? Kemudian di saat itu Jibril menyampaikan firman-Nya Allah, wala saufa yu'tika rabbuka, sebagaimana di ayat sebelumnya ma wadda'aka rabbuka, di sini juga rabbuka, Rabbmu, ya kan? Pemilik kamu, Tuhan kamu
wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kamu pasti sampai engkau puas. Sampai engkau apa? Sampai engkau puas. Apa? Min ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam an la yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Ada riwayat juga an la yadkhula ahadun min ummatihi finnar. Tidak ridho Nabi Muhammad SAW seorang dari ahli baitnya atau seorang daripada umatnya masuk ke dalam apa? Api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Jadi ini sebenarnya surat cinta dari Allah untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut, jangan khawatir. Gak ditinggal. Loh, sambungannya dari mana? Kan katanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Apa buktinya? Nih, alam yajidka yatiman fa'awa. Jangan khawatir, pasti engkau kekasihnya Allah berjuang di jalan Allah enggak akan ditinggalin dan pasti hasilnya akan menjadi lebih bagus bagi kamu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu adalah seorang yatim? Ya, engkau syadidul yutum. Nabi Muhammad ini syadidul yutum, enggak berbapak, bahkan terakhir di usia 6 tahun sudah enggak punya ibu. Siapa yang bisa didik Nabi Muhammad SAW? Yang mau ngasihani Nabi SAW siapa? Abu Thalib tidak bisa. Abdul Muttalib tidak bisa. Abdul Muttalib orangnya bukan orang kaya. Abu Thalib bukan orang kaya. Siapa yang ngasih semuanya? Dari awal sampai akhir perjuangan Nabi Muhammad SAW yang memperkaya Rasulullah SAW hanyalah siapa? Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Semuanya adalah langsung dari siapa? Allah Subhanahu. Sampai Nabi itu umur 6 tahun ngubur dengan pembantu ibunya, ngubur ibunya sendiri di Abwa sana. 6 tahun. Berapa tahun gak ketemu ibu? Begitu ketemu ibu sebentar, gak sampai berapa bulan, ditinggal wafat sama ibunya. Siapa yang akan ngurusi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah tidak rela manusia yang ngurusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mau Nabi utang budi, utang jasa kepada manusia sama sekali tidak mau. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang ngurus. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapat alam yajidka ya Muhammad rabbuka yatiman fa'awa. Ya. Jadi sebelumnya engkau tidak punya tempat tinggal, tidak ada yang nampung, ya kan? Tidak ada yang memelihara. Siapa yang memelihara? Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dulu anak yatim itu tidak ada yang nyukupi, enggak ada yang memelihara. Siapa yang memelihara semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini ya ikhwani kita tahu bahwasanya sebagai bentuk mawadda'aka rabbuka, maka Rabbmu sekarang dulu engkau ketika yatim saya yang memelihara. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apa fa'awa itu? Kami tempatkan engkau di tempat yang bagus, kami peliharakan engkau di tempat yang bagus. Ada 3 hal. Ada para ulama mengatakan awak. Awak itu orang ditampung, dirangkul, dipelihara, kekurangannya dicukupi. Jadi ada 3. Awaka engkau, awabika, dan orang lain juga Allah sayang, Allah pelihara. Anak-anak yatim, orang para janda yang gak punya apa-apa, sampai mereka mendapatkan bantuan, semuanya awabika berkat ajaran yang engkau bawa, sehingga banyak orang yang fakir miskin terpelihara. Karena siapa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'awalaka, dan juga Allah
memelihara, menyayangi para makhluknya, orang-orang yang ikut denganmu, dengan mereka di mana? Ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau dikirim di muka bumi ini sebagaimana engkau kami pelihara, maka orang lain juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berkat ajaranmu. Dan ketika mereka ikut ajaranmu, mereka masuk dalam benteng cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau sekarang kita ini jadi orang taat, dipelihara enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan begitu saja enggak sama Allah? Enggak akan. Yatim dulu, siapa yang mau noleh sama anak yatim? Enggak ada. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembaharu, bahkan anak yatim bukan hanya, kalau orang dulu mandang anak yatim itu ngerugikan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW punya ajaran, ini anak yatim sebagai sumber keberuntungan bagi dirimu. Ana wa kafilul yatim kahaten, saya dengan orang yang melihara anak yatim dekatnya seperti ini, seperti jari ini. Berarti anak yatim ini terjekeni apa enggak? Siapa yang bikin pemahaman seperti itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerjekeni. Jadi berkah itu hidupmu. Allah tidak akan turunkan siksa di rumah ada anak yatim dirahmati. Takon ndi nek dudu ajaran Rasulullah SAW. Alam yajid kayatima fa'awaka. Jadi secara global artinya bukan hanya kamu yang ketampung, tapi orang lain ketampung dengan ajaranmu. Orang lain juga ketampung di akhirat karena mereka ikut dengan ajaranmu. 3 hal. Jadi berarti Allah cinta tidak sama Nabi Muhammad SAW? Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Tuhanmu mendapati engkau dhallan. Dhallan itu berarti punya arti bukan tersesat. Ada yang mengartikan engkau tidak tahu bahwasanya engkau adalah nabi, kemudian hadakallah, Allah memberitahu kepadamu, membuat engkau mengerti bahwasanya engkau adalah seorang nabi dan punya tugas membawa misi risalah. Jadi bukan nanti ada yang sampai mengatakan itu dulu nabi tersesat, ya gampang ya. Tidak cocok dengan jalannya ayat ini, Bung. Niatnya Allah ayatnya ini adalah untuk artinya memperindah nama Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Ada juga sebagian mengatakan kana ala amri qaumihi arba'ina aman. Ada yang mengatakan itu dulu ikut tata cara kaumnya, artinya di dalam zaman terdahulu itu sebelum datangnya Islam selama 40 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan arti dhallan, kata seorang ahli tafsir, yaitu wa wajadaka wahidan. Ya kan? Wahidan. Apa wahidan itu? Engkau sendiri, ibarat pohon di tengah padang pasir, ya kan? Jadi kalau kita di padang pasir kena panas, terus engkau lihat ada satu pohon tinggi sendirian, rindang pohonnya, fahadak. Kemudian Allah memberi petunjuk. Memberi petunjuk apa? Memberi petunjuk orang lain untuk berteduh di bawahmu. Di bawah apa? Di bawah ajaran kenabianmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna ini ada beberapa makna, di antaranya jadi jangan langsung dikatakan wah ini dulu kemudian Nabi itu maksum dari awal sampai akhir maksum. Enggak pernah sujud kepada patung, enggak pernah nyembah patung sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bawa Islam gak seperti kita. Kalau kita sesat, ya. Kita gak ngerti apa-apa, iya.
Dulu orang lain nggak ngerti engkau sebagai nabi, kemudian Allah menunjukkan fahada, ngasih petunjuk. Makanya dibilang tidak ada kafnya, nggak pakai kafnya. Dibilang global, pokoknya engkau dulu sendiri atau katakanlah engkau dulu nggak tahu, kemudian Allah ngasih petunjuk. Siapa yang dikasih petunjuk? Nabi dikasih petunjuk, orang lain dikasih petunjuk. Fahadaka wahada bika wahada laka. 3. Engkau dulu nggak ngerti dirimu adalah nabi, kemudian Allah ngasih tahu dirimu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kami tunjukkan engkau membawa syariat, engkau membawa risalah. Yang kedua, hadabika, banyak orang yang nggak ngerti siapa dirimu, akhirnya Allah membimbing mereka untuk ngerti dirimu supaya mereka mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Ada juga yang mengartikan dhallan artinya wahidan, engkau itu sendiri. Akhirnya Allah tunjukkan bahwasanya engkau tidak sendiri. Engkau didukung secara langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara salah satu makna wa wajadaka dhallan fahada, ya kan? Naam. Fahadahumullahu bika, ya. Kemudian Allah ngasih petunjuk mereka berkat melalui ajaranmu, melalui risalah yang kau bawa. Naam. Kemudian di sini dikatakan wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Yang asalnya dulu kamu enggak punya apa-apa, Tuhanmu mendapati kamu enggak punya apa-apa, lahir enggak bawa apa-apa, dari keluarga yang sangat sederhana, bukan apa-apa, fa'aghna. Kamu dicukupi. Aghnak, kamu diperkaya. Wa aghna bika, dan yang lain menjadi kaya, menjadi tercukupi berkat siapa? Berkat dirimu. Wa aghna lak, dan orang-orang lainnya dijadikan puas, dijadikan makmur dunia akhirat, ya kan? Juga berkat siapa? Berkat dirimu. Aghna bika, yang lain itu bisa menjadi bahagia dunia akhirat karena mereka ngikuti ajaranmu. Mereka belajar cara untuk hidup yang bagus, cara untuk makmur. Berkat siapa? Ajarannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, jadi dari sini kita tahu, ya. Wa wajadaka ailan, maka kalau dikatakan ailan itu, yang dimaksud dengan ailan itu adalah apa? Faqidan, faqid, enggak punya apa-apa. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kemudian ketika engkau tidak memiliki apa-apa, disitulah Tuhanmu yang menjadikan aghnak, ya kan, memperkayaimu, mencukupimu, ya kan, menjadikan orang lain juga tercukupi dengan belajar kepada ajaranmu, sehingga tidak membutuhkan pelajaran yang lainnya. Kita mau sukses dunia akhirat gak butuh pengajaran yang lain kecuali ajarannya Rasulullah SAW. Makanya ini dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam, ini ibtaghaina al-izzata bighairi Islam adallanallah. Kita ini mulia berkat Islam. Kalau kita cari cara selain daripada ajaran yang digariskan oleh Rasul SAW, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ngerti. Ayo apa saiki? Nek misalkan seperti yang terjadi bencana sana bencana sini, kenapa? Ya. Karena kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak dekat dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Kita saja sekarang ini sudah ada setahu saudara kita yang seperti itu, mereka dalam keadaan bencana, ya Allah, tenggelam. Bayangkan. Berapa banyak yang mati, berapa banyak yang membusuk. Sedangkan kaum musliminnya tidak ada sadar
bagaimana bisa mencukupi orang lain, bagaimana bisa punya hidayah. Tidak mungkin bisa mencukupi orang lain kecuali kalau kita sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa. Dan tidak bisa kita mencukupi orang lain kecuali kalau kita sudah enak, sudah kita tertampung, diri kita itu semuanya sudah kita punya. Coba ini di ayat ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tak bisa. Kita bagaimana bisa membantu orang, bisa mencukupi orang kalau diri kita sendiri masih yatim. Yatim hidayah, tak punya apa-apa. Ya, yatim ilmu, yatim kesadaran, belum ditampung di dalam rahmatnya Allah, di dalam kasih sayangnya Allah. Sudah ditampung tapi nggak sadar, berarti yatim. Ya mana? Yatim, tak sadar. Ngirim nang kulo atuh. Ya kan? Ini ada orang zaman sekarang ini misalkan ketika ada keluarganya yang wafat, bingung, wah saya mau bikin sekian hari, bagus, tapi ada amalan yang lebih bagus. Coba kamu carikan sumur yang bisa menghidupi orang banyak. Coba kamu infakkan yang kiranya bukan sekedar sekali bikin selesai, tapi engkau bikinkan sesuatu itu yang kiranya ngalir terus. Daripada duit misalkan mohon maaf digawe I, A, B, C, D, ya kan? Yang ngasih istilahnya selamatan tahlil apa itu ya bagus. Tapi kalau dibandingkan misalkan ini uang saya infakkan untuk bikin sumur di daerah yang tidak ada sumurnya, sumur bor misalkan, atau misalkan untuk bisa membangun tempat tinggal bagi al-fuqara wal masakin. Ini selesai habis makan, selesai enggak? Selesai apa enggak? Selesai. Habis entek panganan entek wis pahala entek sampai di situ. Tapi kalau yang ini awet apa enggak? Ngalir terus enggak? Ngalir terus. Karena Islam itu di dalam ayat ini, setelah Allah tunjukkan kasih sayangnya dan buktinya Nabi tidak dibiarkan engkau yang enggak tertampung ditampung, ya, yang tidak punya kemudian dikasih punya, akhirnya yang lainnya juga bisa jadi punya berkat dirimu. Yang asalnya tidak mengerti akhirnya dibikin mengerti. Yang lainnya juga bisa mengerti berkat dirimu. Dari tiga itu tadi. Jadi aspek kita bisa bikin orang itu bisa membantu orang harus satu, pertama settle dulu, tertampung dulu, makmur di siji. Yang kedua sadar, setelah sadar baru kita bisa apa? Bisa membantu, mencukupi orang lain. Alam yajidka yatiman. Sudah. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus diperbuat? Maka langsung selanjutnya habis wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala takhar. Kamu kalau ada anak yatim, karena sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada anak yatim, fala takhar, jangan engkau bentak, jangan engkau zalimi, jangan engkau ambil haknya. Fala tadlimhu fatadhhaba bihaqqih istid'afan minka lahu, kamu mau melemahkan dia. Jangan coba-coba kamu tutup mata orang yang terkena bencana seperti orang yatim. So bisa ngambil bantu, ayo. Ketok itu banjir itu. Subhanallah. Yang lainnya katut manusia tidak bisa selamat. Kucing tidak ada iso renang, iso terselamatkan. Sapi gede kudu iso katut. Subhanallah. Yang ngatur semuanya siapa? Maka untuk undang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa, itu semuanya apa konsekuensinya? Fa ammal yatima fala takar. Kamu kalau punya orang yang enggak mampu atau anak yatim sebagai contoh pertama, karena enggak ada yang gubris. Anak yatim itu anak kecil belum balik ditinggal mati ibu bapaknya. Kalau aku biyen yatim, biyen. Saiki ya gak. Wis gede ditinggal mati bapake. Yatim tekan ndi? Mungkin ada yatimnya juga, yatimul ilmi wal adab. Yatim ilmu, enggak ngerti ilmu, enggak ngerti adab. Yatim apa enggak?
yatim gak ono sapa sing didik. Nah, fa ammal yatima fala taghar. Ya. Maka ya Muhammad, konsekuensinya dari itu semuanya, adapun orang yatim, anak yatim itu tadi jangan engkau zalimi. La tadzlim. Jangan engkau rendahkan. Jangan ketika ada bencana engkau katakan, ketika terjadi sudah banyak yang oh ini gara-gara bencana alam lagi enggak bersahabat, tak kurang ajar. Itu yang dikasih semuanya seperti itu, dikasih ilmu, dikasih segala macam. Sadaro, kurang apa? Hidayah. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Konsekuensi yang kedua, kalau ada orang yang minta, wa amma man sa'alaka min hajatin fala tanharu. Jangan engkau tolak. Walakin at'imhu, tapi kasih dia makanan. Waqdhilahu hajatah, orang butuh hajat, penuhi hajatnya sebisa mungkin. Tidak ada kasih omongan yang enak. Jangan dijadikan itu sebagai kesempatan untuk cari pencitraan. Sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Wong-wong sing jauh pangkat iki ilinge ambek awak dhewe kapan? Nek ape pemilihan baru iling. Semari tinggal ditendang itu. Ibaratnya kalau ada orang katanya punya pintu surga itu macet, tidak bisa dibuka, dipanggilkan orang dari Jepang, kata Jepang harus bayar sekian. Wah ini yang Amerika minta lebih mahal minta. Orang Indonesia minta paling mahal berapa? 15 juta. Kenapa? Loh, kok bisa? Kenapa kok tidak bisa dibuka? Kok macet? Kok tidak bisa dibukakan? Ibaratnya kalau pintu itu tadi tidak bisa dibuka. Kalau singgarap itu di Indonesia, kata si Indonesia 15 juta. Yang lainnya kan minta 4 juta, 5 juta. Kenapa? 5 juta. 5 satu buat kamu yang jaga di toko. Yang satu buat prosesnya ini, yang satu buat saya. Ya, buat nutup-nutup dan lain sebagainya. Ya begitu. Kenapa enggak? Enggak kenapa. Wa ammasaila falatan tanha. Makanya harus kembali kepada Rabb. Di sini yang paling inti adalah kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala sawfa yu'ti walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka, artinya lam yajidka rabbuka yatiman fa'awa wa wajadaka rabbuka dhallan fahada wa wajadaka rabbuka ailan fa'aghna. Kalimat Rabb ini yang harus kita yakini. Ketika manusia lepas tangan sama dirimu, mereka hanya pandai berkomentar. Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang berjalan. Ya ini buktinya. Dulu engkau susah, tidak ditinggalin kalau engkau bergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dirubah keadaanmu dari yatim jadi cukup, jadi ada yang nampung, ditampung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lain tertampung juga berkat dirimu. Dari enggak punya engkau jadi cukup, yang lainnya juga tercukupi berkat dirimu. Dari yang enggak tahu engkau bisa dikasih pengetahuan, yang lain juga demikian, dikasih pengetahuan berkat melalui diri wa ammasa. Maka konsekuensinya wa ammasa ila falatanhar. Kalau ada yang minta, dulu orang itu minta makan, enggak minta duit, minta makan, kasih orang makan. At'imhu waqdilahu hajatah, penuhi hajatnya. Wa ammasa ila falatanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Tuhanmu, maka ceritakan. Yang dimaksud adalah kenabian. Nikmat itu adalah apa? Kenabian. Dan engkau sebagai nabi ceritakan tentang kemuliaanmu sallallahu alaihi wasallam. Dapat itu. Begitu juga ingatkan mereka setiap kenikmatan. Kalau diingat, maka insya Allah hasilnya, prakteknya di tengah masyarakat bisa membahagiakan orang lah. Jadi kalau kita membahagiakan orang lain, ingat, karena kita apa? Sebagai syukur kita sudah dibahagiakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu bilang apa?
Walillahil hamdu wasyukru. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana